Baik, saya mulai untuk presentasi pada malam hari ini. Eh, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 eh, ingin mempresentasikan terkait eh, pabrik gula, yaitu analisis alat-alatnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Saidatina Nurah Syakbani dari NBM 24055 dari Paralel B. Kemudian dilanjutkan untuk teman saya. Perkenalkan, nama saya Bertanisha Fitri, NPM 24245 dari Paralel B. Perkenalkan, saya Felina Kadi Ferdianto dengan PM 24079 dari Paralel B. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniasa, MPM 24083, Paralel B. Perkenalkan, saya Madhusur Ramdhani dari NPM 24203 dari Paralel B. Saya Dinda Safira Aulia Putri, NPM 24226 dari Paralel B. Dan saya Marsha Alvira dari Paralel B, NPM 24228. Oke, bisa di next slide. Jadi dari eh, dari bergula ini kita ada beberapa proses, yaitu eh, seperti yang di PPT ini adalah secara umum gambaran dari proses di industri gula. Untuk lebih jelasnya lagi nanti kami akan jelasin di PFD-nya. Bisa di next slide. Oke, ini adalah blok flow diagram buat industri pabrik gula. Mungkin saya bacakan atau saya jelasin secara umumnya saja, yaitu untuk yang pertama adalah dari proses pengangkutan, yaitu kemudian dilanjutkan oleh proses scan cutter dan shredder untuk pengecilan ukuran, kemudian dilanjutkan lagi di proses penggilingan, kemudian dilanjutkan lagi adalah proses mixer. Dari proses mixer ini akan dilanjutkan lagi di rotary vacuum filter pemisahan dengan filtrat. Kemudian kita dari penggilingan itu kita mendapatkan nira dan ampas tebu yang masih bercampur dengan beberapa partikel. Kemudian di screen atau di screening, disaring, kemudian ditampung di tangki penampungan. Dilanjutkan lagi adalah proses pemanasan dengan heat exchanger. Kemudian setelah dipanaskan, di lanjut di proses defekator pemberian CaOH atau susu kapur hingga pH 9,5. Kemudian dilanjutkan lagi di sulfitator atau proses pengentalan. Ya, kemudian setelah proses pengentalan dilanjutkan lagi di proses pemanasan lagi di juicy heater. Kemudian setelah itu dimasukkan di flash tank, atau di sini adalah ada proses penghilangan gas terlarut. Kemudian setelah itu kita masuk di clarifier atau pemisahan dengan endapan. Kemudian eh, itu akan menghasilkan dua nira, yaitu nira jernih dan nira kotor. Untuk nira kotornya itu akan masuk di tangki penyimpanan nira kotor, kemudian lanjut di proses mixer. Kemudian di nira jernihnya itu masuk di tangki penyimpanan nira jernih. Setelah nira jernih dihasilkan, kemudian dipanaskan lagi untuk proses evaporator atau pengentalan. Kemudian setelah itu ada sulfitator kedua atau pengentalan pH. Kemudian eh, Kemudian setelah pengentalan pH ini adalah ada proses vakum clean atau kristalisasi. Kemudian setelah itu ada palung pendingin atau penyempurnaan kristal. Setelah penyempurnaan kristal, kita akan proses lanjutnya itu di proses centrifuge separator atau pemisahan pada gula yang sudah dan belum terkristalkan. Kemudian dilanjutkan lagi di rotary drum dryer atau pengeringan gula. Kemudian setelah itu adalah free bathing screen atau screening kristal gula. Setelah itu akan menghasilkan sugar bean atau gula. Setelah itu kita ada proses packing. Untuk selanjutnya bisa dilihatkan lagi untuk PFD dari pabrik gula. Nah, ini adalah PFD keseluruhan dari eh, pabrik gula. Nah, ini PFD ini kita ambil dari laporan kerja praktik proses produksi gula PTPN 6 PG Jatirogo Lumajang. Nah, dari flow diagram ini kan sangat kompleks sekali ya. Jadi dari kelompok kami ingin menjelaskan dari setiap stasiun-stasiun yang ada di proses industri gula. Untuk lebih jelasnya lagi akan dijelaskan oleh teman saya. Bisa di next slide.
Baik, izin menjelaskan mengenai stasiun persiapan dari proses pembuatan gula. Selanjutnya, berikut adalah proses flow diagramnya, yaitu tebu dijungkitkan, kemudian dialirkan menggunakan beberapa alat, kemudian lanjut ke proses pemotongan dan proses pemerataan yang nantinya akan dilakukan ke proses penggilingan. Nah, untuk alat dan proses-prosesnya akan dijelaskan ke slide berikutnya. Nah, di sini pada proses persiapan itu salah satunya yaitu menggunakan alat yang namanya can cutter. Nah, can tippler, mohon maaf. Nah, can tippler ini adalah alat penimbang sekaligus hidrolik yang menumpahkan tebu dari truk ke can table dengan cara menjungkit bak truk atau menggunakan gaya gravitasi sehingga isinya kosong ke penampungan. Nah, fungsinya sendiri yaitu untuk menimbang tebu masuk dan mengeluarkan tebu dari moda transport dengan lebih cepat serta akurat sehingga dapat mengurangi tenaga manusia dan waktu antrian truk. Kemudian alasannya kenapa menggunakan Kentipler, yaitu karena Kentipler ini dapat mempercepat proses unloading truk sekaligus memastikan akurasi penimbangan butut dan neto dan cocok untuk kapasitas bongkar besar. Nah, kemudian ada kelebihannya sendiri yaitu yang pertama mempercepat unloading dari truk, yang kedua menimbang tebu lebih presisi, yang ketiga tenaga kerja lebih minimal dan kerjanya otomatis. Nah, untuk kekurangannya yaitu daya angkat tiplernya yang terbatas, kemudian kapasitas maksimum truknya itu juga memiliki batas dan sistem kontrol dan safety-nya yang harus terus dikontrol. Nah, untuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi yaitu seperti daya tahan angkat tipler, kemudian kapasitas maksimum truk, dan sistem kontrol and safety-nya juga. Nah, di sini lanjut ke alat Cantable, di mana uh, Cantable ini merupakan meja atau platform penampungan tebu sebelum masuk ke alat transportasi selanjutnya. Tebu dari truk diturunkan ke turntable lalu diarahkan ke belt conveyor untuk proses selanjutnya. Nah, fungsinya sendiri yaitu menjadi penampung sementara untuk memastikan distribusi tebu ke proses penggilingan lebih teratur dan efisien. Alasannya kenapa menggunakan turntable ini yaitu memudahkan kontrol pasukan tebu sehingga dapat menampung, menata, dan memudahkan proses pemeriksaan awal tebu sebelum penggilingan daripada langsung dilempar ke proses berikutnya. Kemudian terdapat kelebihannya sendiri yaitu mengurangi potensi overload pada proses berikutnya, kemudian menjaga alat tersebut tetap lancar, dan yang terakhir mempermudah pemeriksaan kualitas tersebut. Nah, dari kelebihan tersebut terdapat juga kekurangannya. Yang pertama, membutuhkan ruang yang cukup besar, kemudian investasi awal dan perawatan mekanis yang lebih tinggi dibandingkan mekanisme manual. Yang terakhir, potensi adanya penumpukan jika transfer ke conveyor tertunda. Nah, dari hal-hal tersebut terdapat faktor yang dapat mempengaruhi yaitu yang pertama kapasitas penampungan, yang kedua tingkat otomasi, dan yang terakhir kemudahan pemeliharaan dan integrasi dengan alat berikutnya. Kemudian ada namanya alat belt conveyor. Nah, belt conveyor ini merupakan alat pengangkut tebu atau tumpukan setelah keluar dari turntable hingga menuju ke stasiun penggilingan atau alat pemotong secara kontinu dengan sabuk berjalan didorong oleh drum yang digerakkan motor listrik, dan alat ini memudahkan pemindahan horizontal maupun miring. Kemudian fungsinya dari belt conveyor sendiri yaitu memindahkan tebu atau ampas atau nira antar proses secara kontinu dan mempercepat proses transportasi sehingga mengurangi tenaga manusia. Alasannya kenapa kita menggunakan belt conveyor sendiri yaitu karena belt conveyor ini meningkatkan efisiensi, kemudian mengurangi tenaga kerja manual, kemudian mengurangi kehilangan dan kerusakan tebu selama pergerakan, dan mampu membawa kapasitas besar sehingga hingga puluhan ton per jam. Kemudian terdapat kelebihannya yaitu continue dan efisien, kemudian kapasitas angkut besar, terus kecepatan dapat diatur juga, kemudian risiko kerusakan tebu lebih kecil daripada transportasi manual, kemudian biaya operasinya juga rendah dan memudahkan penataan pada proses atau pabriknya. Kekurangannya sendiri yaitu manajemen rutin dan penggantian sabuk, kemudian potensi kerusakan komponen bila overload, kemudian memerlukan ruangan atau yang relatif tempatnya itu besar dan tidak selalu cocok untuk semua medan. Nah, dari hal tersebut terdapat faktor yang mempengaruhi yaitu panjang lintasannya, kapasitas, kecepatan sabuk, kebutuhan tenaga listrik, dan kelayakan biaya produksi operasinya. Kemudian ada proses can cutter, di mana proses ini yaitu memotong atau mencacah tebu dengan pisau berputar menjadi potongan kecil sebelum masuk ke proses selanjutnya agar pemeran nira lebih optimal di stasiun gilingan. Nah, fungsi dari can cutter sendiri yaitu memperhalus dan memperkecil ukuran tebu dan meningkatkan indeks
preparation agar nila lebih banyak terperah. Nah, alasannya kenapa kita menggunakan proses alat Ken cutter ini yaitu karena Ken cutter ini efektivitasnya sangat besar untuk meningkatkan rendaman perahan, kemudian mempermudah kerja gilingan dan efisiensi proses ekstraksi nira dari tebu. Nah, kelebihannya sendiri yaitu meningkatkan hasil perahan nira, kemudian hasil tebunya lebih seragam, kemudian mempercepat proses dan meminimasi limbah ampas yang masih mengandung nira. Nah, untuk kekurangannya sendiri yaitu kerusakan pisau bila ada kontaminasi kepada logam, kemudian perlu perawatan yang rutin dikontrol, kemudian downtime jika terjadi kerusakan, yang terakhir investasi mesin cukup tinggi. Nah, dari hal tersebut ada beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi, yaitu yang pertama jumlah pisaunya juga mempengaruhi, kecepatan putar, efisiensi cacahan, integrasi dengan alat hammer, dan saringan logamnya. Nah, untuk hal yang terakhir yaitu Ken Leveler, di mana eh, alat ini merupakan merat alat ini berprinsip kerja yaitu meratakan tebu pada Ken cutter menggunakan batang pemutar yang menjaga ketebalan dan kerapatan tebu sebelum masuk ke proses gilingan agar tidak terjadi penumpukan di satu sisi. Nah, fungsinya sendiri yaitu meratakan dan mendistribusikan tebu secara seragam di atas conveyor menuju pemotongan sehingga mencegah kelebihan beban pada proses penggilingan. Alasannya kenapa kita menggunakan cleaner ini, karena cleaner ini mencegah overload satu sisi gilingan dan memperbaiki efisiensi ekstraksi nira dan menurunkan risiko penumpukan dan kerusakan alat berikutnya. Nah, kelebihan pada lever ini yaitu menjaga proses lebih kontinu, menghindari overload pada satu bagian alat, dan susunan cacahan lebih rapi. Kemudian yang kekurangannya yaitu menjaga proses kontinunya itu sangat sangat eh, susah. Kemudian perlu sinkronisasi mekanisme dengan sistem penggilingan, juga membutuhkan penyesuaian layout secara presisi, menambahkan kompleksitas alat dan biaya maintenance. Nah, dari faktor-faktor dari eh, hal tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi itu kapasitasnya, kecepatan rotasi, pengaturan ketinggian alat relatif terhadap penggilingan. Nah, pada proses persiapan ini tuh sudah sampai ke delivery dan lanjut ke proses penggilingan yang akan dijelaskan oleh. Oke, untuk selanjutnya yaitu stasiun penggilingan. Next slide. Untuk stasiun penggilingan sendiri itu memiliki blok diagram. Block flow diagram, maaf. Untuk yang proses pertama itu ampas dari gilingan pertama diperas dari gilingan kedua, terus selanjutnya ampas dari gilingan kedua disemproti dengan nira dari gilingan ketiga sebelum diperas. Yang selanjutnya ampas dari gilingan ketiga disemproti dengan nira dari gilingan keempat, ampas dari gilingan keempat disemproti dengan nira dari gilingan kelima, dan yang terakhir ampas dari gilingan keempat sebelum masuk ke gilingan kelima disemproti dengan air ambisi panas untuk melarutkan sisa gula terakhir. Dan di mana untuk proses flow diagram sendiri pada stasiun ini tuh ada dua alat yaitu eh, roll mill dan recovery screen. Selanjutnya, untuk selanjutnya sendiri eh, alat yang digunakan yaitu roll mill. Alasan penggunaan sendiri, mengapa pabrik gula menggunakan unit gilingan? Alasan utamanya adalah karena teknologi ini sudah teruji sangat kuat dan andal untuk operasi skala besar. Berbeda dengan teknologi lain, alat ini lebih tahan terhadap kotoran seperti tanah atau batu yang mungkin terbawa dari kebun. Keunggulan lainnya adalah karena ampas tebu dihasilkan lebih kering sehingga bisa langsung dimanfaatkan sebagai bahan bakar boiler yang tentunya sangat efisien bagi pabrik. Next. Oke, untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu bagaimana alat ini bekerja. Prinsip dasarnya sangat sederhana yaitu kompresi atau tekanan mekanis. Bayangkan tebu yang sudah dicacah halus dimasukkan ke di antara rol baja raksasa yang berputar. Rol ini memberikan tekanan hidrofilik yang sangat tinggi sehingga serat tebu akan diperas dengan kuat. Tekanan inilah yang memecah sel-sel tebu dan memaksa sari nira keluar untuk dikumpulkan. Untuk selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi utama dari unit gilingan ini adalah untuk mengekstrak sari tebu atau nira dari serat tebu secara maksimal. Penting untuk dicatat bahwa proses ini tidak hanya terjadi sekali dalam satu pabrik, biasanya ada satu rangkaian yang disebut tandem, yang terdiri dari 5 unit gilingan. Tujuannya adalah untuk memastikan kandungan gula pada ampas akhir serendah mungkin. Selanjutnya,
Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi sendiri, eh, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi diri itu ada tiga: kualitas persiapan tebu, yang dimana semakin hancur seratnya semakin baik. Yang kedua itu tekanan dan kecepatan roll. Ini harus diatur secara optimal untuk mendapatkan berasan terbaik tanpa merusak alat. Dan yang terakhir, yang ketiga itu adalah air ambisi, yang dimana penambahan air panas di tahap akhir sangat krusial untuk melarutkan sisa gula yang masih terperangkap, yang dimana air ambisi ini kurang lebih 70 derajat Celcius. Untuk kelebihannya, setiap teknologi kan itu pasti punya kelebihan. Untuk unit gilingan, kelebihannya adalah sangat kuat dan andal tahan terhadap kotoran, menghasilkan ampas kering yang bisa jadi bahan bakar, dan karena teknologinya sudah matang, perawatannya pun sudah terstandarisasi. Selanjutnya, untuk kekurangannya sendiri itu juga perlu diperhatikan. Alat ini memakan konsumsi energi yang sangat tinggi, efisiensi ekstraksi sedikit di bawah teknologi diffuser, dan biaya perawatannya juga itu tinggi karena rollnya itu cepat haus. Dan operasinya itu menghasilkan tingkat kebisingan yang sangat tinggi. Oke, selanjutnya merupakan alat rotary screen, yang dimana alat rotary screen ini memiliki alasan pemilihan. Mengapa sih kita memilih alat rotary screen? Alasan utamanya adalah karena kemampuannya untuk menyaring nira dalam volume besar secara kontinu dan sangat efisien. Desain yang unik, yaitu berbentuk silinder berputar, sangat efektif untuk mencegah penyumbatan oleh syarat. Hal ini membuatnya ideal untuk operasi pabrik 24 jam sehari dengan intervensi operator yang sangat minim. Nah, untuk selanjutnya itu prinsip kerja. Prinsip kerja dari ini adalah penyaringan mekanis. Coba bayangkan nira mentah yang kotor dialirin ke dalam sebuah saringan raksasa terbentuk silinder yang berputar pelan. Cairan nira akan langsung lolos melalui lubang-lubang saringan, sementara padatan seperti serat ampas yang ukurannya lebih besar itu akan tertahan di permukaan saringan. Karena silindernya terus berputar, serat-serat ini akan terbawa lalu jatuh untuk dipisahkan. Untuk yang selanjutnya itu fungsi. Jadi fungsi utama dari rotary screen ini adalah untuk membersihkan nira mentah dari sisa serat ampas halus yang biasanya disebut baga cilo. Pemisahan ini sangat krusial karena jika serat-serat tidak dihilangkan, mereka akan mengganggu efektivitas proses pemanasan dan pemurnian di stasiun selanjutnya. Untuk selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi sendiri, yaitu kinerja dari tari screen dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Yang pertama itu ukuran lubang saringan, ini menentukan seberapa halus penyaringan yang dilakukan. Yang kedua, kecepatan putaran. Ini mempengaruhi kapasitas dan seberapa efektif saringan membersihkan dirinya sendiri. Yang ketiga, debit aliran nira. Aliran yang terlalu deras bisa membebani saringan dan mengurangi efisiensinya. Untuk yang kelebihannya sendiri, alat ini itu kemampuannya untuk beroperasi secara kontinu dengan pembersihan otomatis. Alat ini juga efisien untuk penyaringan volume cairan yang besar, efektif dan juga efektif mencegah penyumbatan. Serta perawatannya itu relatif murah. Untuk kekurangannya, untuk selanjutnya, next slide, selanjutnya merupakan kekurangan. Eh, Namun, kan ada kekurangannya. Permukaan saringan bisa mengalami kekausan dan perlu diganti secara berkala. Alat ini hanya bisa memisahkan padatan tersuspensi. Jadi kotoran yang terlarut tidak akan tersaring. Selain itu, ada potensi kecil kehilangan gula jika ampas yang terpisah tidak dibilas dengan baik. Oke, itu pembahasan dari stasiun untuk selanjutnya yaitu stasiun pemurnian yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Langsung saja di next slide untuk stasiun pemurnian. Dari stasiun pemurnian itu
seperti yang dilakukan di PFD itu adalah proses pemurnian diawali ketika nira mentah dari stadion gilingan itu bersuhu awal 30 sampai 35 derajat Celcius dipompa melalui serangkaian tahap pemanasan yang mempersiapkan pada reaksi kimia. Tahap pertama adalah pemanasan di dalam direct contrast heater hingga mencapai suhu 45 sampai 50, dilanjutkan dengan pemanasan dengan vapor line juice heater hingga suhu 52 sampai 59, dan akhirnya dipanaskan pendahuluan satu hingga mencapai suhu 75 sampai 77. Pemanasan awal ini bertujuan untuk mematikan mikroorganisme dan mempercepat reaksi antar nira dengan suhu kapur. Kemudian dilanjutkan. Baik, selanjutnya nira yang telah dipanaskan kemudian dimasukkan ke dalam defekator untuk direaksikan dengan susu kapur dengan menaikkan pH-nya hingga 8,5 sampai 8,8. Kemudian dialirkan ke sulfitator, kemudian nira yang telah mengalami dua reaksi ini dipanaskan dengan suhu 105 hingga 110 derajat Celcius. Selanjutnya nira dilewatkan melalui flash tank untuk menghilangkan gelembung-gelembung gas yang tidak diinginkan. Selanjutnya, klarifier nira akan terpisah secara gravitasi menjadi nira jernih di bagian atas dan nira kotor di bagian bawah. Selanjutnya, nira yang kotor akan dicampur dengan ampas halus sebelum akhirnya disaring dalam rotary vacuum filter. Selanjutnya, untuk alat bisa di next slide. Oke, untuk mixer, jadi kita menggunakan alat mixer. Alasannya kenapa? Digunakan untuk mencampur nira mentah dengan larutan kapur secara merata untuk proses pengendapan optimal. Nah, prinsip dari mixer sendiri adalah menggunakan agitator putar untuk menciptakan turbulensi untuk menghomogenisasikan campuran. Nah, fungsinya untuk menjamin distribusi kapur merata sebelum divakasi. Faktor yang mempengaruhi adalah kecepatan agitasi, viskositas nira, dan rasio pencampuran. Nah, kelebihannya adalah homogenitas yang tinggi, efisiensi reaksi yang meningkat, dan kekurangannya sendiri adalah konsumsi energi tinggi dan risiko korosi pada bilah pengaduk. Kemudian untuk alat selanjutnya, saya di next slide. Untuk alat pemurnian yang kedua adalah rotary vacuum filter, yaitu alasannya kenapa memakai alat ini karena efisiensi memisahkan padat dan kotor dari nira secara kontinu. Kemudian prinsip kerjanya adalah memanfaatkan tekanan yang vakum yang mencedot cairan melalui media filter, menyisakan endapan di permukaan drum. Kemudian fungsinya adalah menyaring kotoran setelah penggabungan. Kemudian faktor yang mempengaruhi adalah tekanan vakum, kecepatan putaran drum, dan porositas media filter. Kemudian kelebihannya adalah proses berkesinambungan, efisien tinggi. Untuk kekurangan adalah perlu perawatan rutin dan biaya operasi yang relatif tinggi. Untuk alat selanjutnya adalah rotary screen, yaitu alasan pemilihan alatnya adalah untuk memisahkan partikel kasar dari nira mentah sebelum pemanasan. Kemudian prinsipnya dari alat ini adalah nira dialirkan melalui saringan berputar, partikel besar bertahan dan di permukaan screen. Fungsinya adalah menyaring ampas, serat, dan kotoran besar. Kemudian faktor yang mengaruhi adalah ukuran mesh screen, lalu laju aliran dan frekuensi rotasi. Kemudian kelebihannya adalah perawatan mudah dan efektif untuk partikel yang besar. Kemudian kekurangannya adalah kurang efektif untuk partikel yang halus. Kemudian untuk alat selanjutnya adalah tangki nira. Tangki nira ya, ini adalah kenapa kita pakai ini sebagai tempat penampungan sementara untuk menjaga kontinuitas proses. Nah, proses kerja ini adalah tangki berfungsi secara statis untuk menampung dan mengatur debit nira. Kemudian fungsinya adalah menstabilkan aliran proses antara unit produksi. Faktor yang mengaruhi adalah kapasitas tangki atau temperatur material penyusun. Kelebihannya adalah menjamin aliran proses stabil. Kurangnya adalah risiko kontaminasi bila tidak dibersihkan rutin. Kemudian untuk alat selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikutnya ada pompa. Di sini alasan kami memilih alat pompa yaitu memindahkan nira antar stasiun dengan tekanan tertentu. Prinsip kerjanya yaitu mengubah energi mekanik menjadi energi fluida melalui impeller. Kemudian fungsi dari pompa sendiri yaitu menyalurkan nira ke alat proses berikutnya. Faktor yang mempengaruhi pompa sendiri adalah debit, viskositas, dan head tekanan. Kemudian kelebihan dari pompa yaitu efisien dan fleksibel. Kekurangannya itu membutuhkan perawatan dan berpotensi kebocoran. Bisa di next slide untuk alat selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada defekator. Alasan kami memilih defekator ini adalah digunakan untuk proses pengendapan kotoran menggunakan kapur
Lalu prinsip kerjanya yaitu reaksi kimia antara kapur dan asam dalam nira membentuk endapan kalsium. Fungsi dari defekator sendiri yaitu menurunkan keasaman dan mengendapkan zat non-gula. Faktor yang mempengaruhi yaitu dosis kapur, suhu, dan waktu pengadukan. Lalu kelebihan dari defekator ini yaitu efektif dalam menurunkan warna dan keasaman. Lalu kekurangannya perlu pengaturan suhu dan pH yang tepat. Bisa di next slide. Oke, selanjutnya ada alat sulfitator. Alasan kami memilih sulfitator sendiri yaitu untuk mencernihkan nira dengan gas SO2 atau sulfur dioksida. Prinsip kerjanya yaitu SO2 dialirkan melalui nira untuk bereaksi dengan kalsium dan membentuk endapan CaSO3. Lalu fungsi dari sulfitator sendiri yaitu memutihkan nira dan menetralkan pH dari nira tersebut. Lalu faktor yang mempengaruhi yaitu tekanan gas, waktu kontak, dan suhu. Lalu kelebihan dari sulfitator yaitu hasil nira yang lebih jernih dan stabil. Lalu kekurangannya itu perlu kontrol gas yang ketat dan potensi korosi yang tinggi. Slide. Ada juice heater, yaitu alat untuk memanaskan nira sebelum proses klarifikasi. Prinsip kerjanya, pemanasan tidak langsung dengan uap panas melalui tabung penukar panas. Fungsinya untuk menurunkan viskositas dan meningkatkan reaksi pengendapan. Faktor yang mengaruhi yaitu suhu, tekanan uap, dan kebersihan pipa. Lalu untuk kelebihan juice heater yaitu efisiensi pemanasan yang tinggi. Lalu kekurangannya yaitu resiko fouling dan permukaan yang pemanas. Next slide. Lalu ada direct contact heater. Alasan kami membeli alat ini yaitu efisien memanaskan nira dengan kontak langsung uap panas, desain sederhana dan cepat dalam menaikkan suhu. Prinsip kerjanya yaitu uap panas disemprot langsung ke nira, uap embun dan transfer panas secara cepat. Fungsi dari direct contact heater sendiri yaitu meningkatkan suhu nira sebelum proses defikasi atau sulfitasi agar reaksi kimia lebih optimal. Lalu faktor yang mengaruhi tekanan dan suhu uap, debit nira, desain nozzle, dan waktu kontak. Lalu kelebihannya yaitu pemanasan cepat dan efisien, desain sederhana, biaya rendah. Lalu kekurangannya yaitu resiko pencemaran oleh kondensat, sulit kontrol suhu presisi. Bisa di next slide. Lalu selanjutnya ada flash tank, di mana alasan kami memilih alat ini yaitu untuk menurunkan tekanan dan mengeluarkan gas terlarut dari nira. Prinsip kerja dari flash tank sendiri yaitu nira panas masuk ke dalam tangki tekanan rendah, menyebabkan uap keluar dengan spontan. Fungsinya yaitu mengurangi gas terlarut dengan mencegah oksidasi. Faktor yang mengaruhi dari alat ini yaitu tekanan operasi dan suhu yang masuk. Lalu kelebihan dari flash tank yaitu menurunkan kandungan gas efektif, kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan kontrol tekanan akurat. Bisa di next slide. Selanjutnya ada clarifier, di mana alasan kami memilih alat ini yaitu untuk pemisahan akhir antara nira jernih dan lumpur. Prinsip kerjanya yaitu menggunakan proses gravitasi di dalam tangki besar, partikel berat mengendap ke dasar. Fungsinya yaitu menghasilkan nira jernih untuk proses penguapan. Faktor yang mempengaruhi yaitu waktu tinggal, suhu, dan pH nira. Kelebihan dari clarifier ini yaitu hasil jernih dan stabil. Adapun kekurangan dari clarifier yaitu memerlukan area dan waktu proses yang lama. Bisa di next slide. Baik, eh, selanjutnya yaitu stasiun penguapan. Pada stasiun penguapan ini terdapat flow diagram, yakni nira jernih masuk ke dalam stasiun penguapan, lalu dipanaskan untuk menghasilkan nira kental dan multiple effect evaporator, lalu dalam kondensor digunakan untuk uap sisa kondensasi, lalu masuk ke dalam sulfitator untuk menjaga kualitas warna gula. Selanjutnya, selanjutnya yakni prinsip kerja multiple effect evaporator, yakni nira jernih diuapkan bertahan bertahap melalui 4 evaporator hingga nira jernih berwarna kental, berwarna gelap, lalu dialirkan ke sulfitator. Alasan pemilihan yaitu untuk menguapkan air, menjaga sukrosa, dan mudah dioperasikan untuk industri gula. Fungsinya menguapkan air nira secara efisien dengan sistem uap berulang agar energi hemat dan sukrosa tetap terjaga. Faktor yang mempengaruhi yakni tekanan suhu, uap, operasi jumlah efek. Kelebihannya, efisiensi energi tinggi, hemat uap dan bahan bakar, biaya operasional rendah, serta kualitas gula terjaga. Kekurangannya yakni rentan retak dan biaya tinggi. Selanjutnya yakni kondensor.
prinsip kerja kondensor sendiri, yakni mengubah uap cair dengan pendingin air, menjaga vakum, mencegah kerusakan sukrosa, dan meningkatkan efisiensi energi. Alasan pemilihan untuk menjaga efisiensi termal, tekanan vakum, dan mengubah uap jadi kondensat. Fungsinya untuk mengubah kondensat, menjaga vakum, dan meningkatkan efisiensi panas. Faktor yang memengaruhi satu laju air tinggi, dua air dingin, dan tiga gas non kondensabel. Kelebihannya yakni hemat energi, vakum stabil, dan sukrosa terjaga. Kekurangannya, rentan retak dan korosi, butuh perawatan rutin dan biaya yang tinggi. Selanjutnya, yakni sulfitator. Prinsip kerja sulfitator sendiri yaitu nira netral dengan gas SO2 dan susu kapur hingga pH 7,7 untuk melindungi sukrosa dan membentuk endapan CaSO3 yang membantu pemisahan kotoran. Alasan pemilihannya yaitu untuk menetralkan kapur, memperbaiki warna, dan menstabilkan pH nira. Fungsinya untuk menetralkan kapur dan mengendapkan kotoran agar pH nira terkendali. Faktor yang memengaruhi satu aliran jus stabil, dua pH awal jus, dan tiga perbandingan kapur SO2. Kelebihannya nira lebih jernih, pH lebih stabil, dan sukrosa terjaga. Adapun kekurangannya yaitu sisa SO2 menurunkan kualitas dan emisi SO2 mencemari udara serta pH yang tidak seimbang. Baik, selanjutnya masuk ke stasiun kristalisasi dan pemutaran. Langsung saja ke next slide. Baik, di sini ada PFD-nya, yaitu dimulai dengan pen evaporator, di mana dia nanti akan menghasilkan larutan gula yang jenuh, yang kemudian nanti akan didinginkan ke palung pendingin untuk optimalisasi kristalisasi. Selanjutnya dari palung pendingin, dia nanti akan diproses kembali ke stasiun putaran, di mana nantinya akan dibantu oleh centrifuge. Kita menggunakan dua centrifuge, yaitu low dan high. Langsung saja ke next slide. Nah, di sini ada pen evaporator, di mana prinsip dan fungsi kerjanya yaitu dia akan menguap di bawah tekanan rendah. Setelah itu, eh, eh, fungsinya itu digunakan untuk menghindari kerusakan gula karena karamelisasi pada suhu yang tinggi. Selanjutnya, kenapa bisa di next slide? Alasan penggunaan dari pen evaporator ini yaitu untuk alasan digunakannya pen evaporator ini yaitu digunakan karena proses penguapan dalam kondisi vakum sehingga titik didih larutan jadi lebih rendah. Eh, Selanjutnya yaitu kelebihannya dia lebih efisiensi karena lebih menghemat energi untuk mengurangi resiko karamelisasi nira karena suhunya relatif rendah dan menghasilkan kristal yang lebih seragam. Kemudian kekurangannya yaitu membutuhkan sistem vakum yang rumit dan perawatannya itu lebih susah. Kemudian biaya investasinya yang sangat mahal. Faktor-faktornya itu ada suhu, tekanan, konsentrasi, dan kemudian nira, kemudian waktunya. Selanjutnya bisa di next slide. Selanjutnya yaitu ada palung pendingin, di mana palung pendingin ini berfungsi untuk menurunkan suhu massa masak dari pen evaporator secara perlahan. Kemudian pendinginan ini dilakukan bertahap dari suhu 70 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Proses pendinginan yang perlahan ini digunakan untuk memastikan kristalnya tuh tumbuh dengan ukuran yang seragam dan tidak terpecah. Bisa di slide selanjutnya. Alasan pemilihan palung pendingin ini untuk menurunkan suhu masak secara perlahan dan merata agar pertumbuhan kristal gulanya itu bisa sempurna dan kualitas dia yang dihasilkan gulanya itu sangat baik. Kemudian kelebihan dari palung pendingin itu dapat menurunkan suhu secara bertahap dan kristalnya itu nggak pecah. Struktur alatnya itu mudah dan sederhana dan dapat membantu proses pertumbuhan kristal menjadi lebih baik dan stabil.
Kemudian kekurangannya yaitu waktu pendinginnya itu relatif lama dan memerlukan sistem sirkulasi air pendingin yang stabil untuk menjaga suhunya. Kemudian faktor-faktornya yaitu suhu awal masakan, kebersihan palungnya, dan waktu tinggal masa dalam palungnya. Selanjutnya, bisa di next slide. Di sini kita menggunakan dua jenis centrifuge, yaitu yang pertama ada low grade centrifuge, di mana low grade centrifuge ini digunakan berdasarkan pada gaya sentrifugal, di mana kalau low grade centrifuge ini biasanya digunakan pada kualitas gula yang grade-nya itu C. Bisa di next slide. Selanjutnya, kenapa memilih low grade centrifuge itu karena pemisahan gulanya itu bisa memiliki efisiensi yang tinggi, tetapi memiliki viskonya yang tuh tinggi juga. Kelebihannya itu dapat memisahkan kristal gula dari larutan induknya itu dengan cepat, dan dapat dioperasikan secara terus-menerus dengan kontrol kecepatan yang otomatis. Dan desainnya itu kuat dan tahan terhadap getaran tinggi akibat kecepatan putar yang tinggi. Kemudian kekurangannya itu hasil dari gulanya itu kurang karena dia hanya mentok di grade C saja. Kemudian faktor-faktornya itu ada kecepatan putaran, ukuran mesh, volume, dan viskositasnya. Bisa dilanjut. Selanjutnya yaitu ada high grade centrifuge, di mana eh, pemilihan alat ini tuh digunakan karena dapat digunakan pemisahan dengan efisiensi yang tinggi dan standar gulanya itu juga memiliki grade-nya yang tinggi, yaitu grade A sampai B, maaf. Kelebihannya itu gula kristal putihnya itu baik. Pokoknya gula-gula yang dihasilkan itu ada pada batas grade A sampai grade B. Kemudian kekurangannya itu biaya investasi dan perawatannya yang tinggi karena sistemnya cukup kompleks. Kemudian kalau alat sentrifugnya tidak dibersihkan dengan tepat, dia akan mengurangi efisiensi pada kualitas gulanya. Dan faktor-faktornya itu ada kecepatan putaran, ukuran, dan durasi pemutaran. Terima kasih. Kemudian stasiun penyelesaian, slide berikutnya. Proses flow diagramnya, gula yang masih lembab dan hangat diarahkan ke talang goyang untuk pengeringan dan pendinginan. Kemudian gula dimasukkan ke sugar dryer untuk menguapkan sisa kelembapan. Kemudian diangkat oleh elevator menuju sugar cooler. Setelah itu, gula disaring menggunakan prebating script untuk memisahkan ukuran kristal sesuai standar dan disalurkan melalui elevator kedua menuju ke silo sebagai tempat penyimpanan sementara. Slide berikutnya. Berikutnya. Yang pertama ada talang goyang. Prinsip kerjanya talang goyang bekerja dengan getaran mekanisme yang menggerakkan gula sepanjang talang. Fungsinya sebagai alat pemisahan dan pengeringan awal, talang goyang membantu mengalirkan gula dari fugal ke pengering sekaligus mengurangi kadar air agar gula tidak menggumpal dan siap diproses lebih lanjut. Alasannya dapat memindahkan dan mengeringkan gula secara cepat serta mudah dioperasikan. Faktornya, material talang harus tahan aus karena gula bersifat abrasif dan suhu dan kelembapan lingkungan. Kelembapan tinggi dapat menghambat pengeringan gula. Kelebihannya, mengalirkan gula merata tanpa merusak kristal dan mudah dioperasikan. Kemudian kurangannya kapasitas terbatas dan sistem yang terbuka sehingga berisiko terkontaminasi debu atau partikel asing. Slide berikutnya. Selanjutnya rotary drum dryer. Prinsip alatnya, alat pengering ini berupa silinder berputar piring yang dipanaskan langsung dengan gas LPG. Fungsinya untuk mengeringkan kristal gula dan mengurangi kadar airnya menggunakan aliran udara panas dari blower agar gula siap ke tahap pendinginan. Alasan pemilihan alat mampu mengeringkan bahan secara merata hingga ke bagian dalam dan dapat digunakan untuk
berbagai bentuk bahan seperti bubuk, granula, partikel, padat besar. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama ada kecepatan udara dan kelembapan udara. Kemudian kelebihannya pengiringan yang cepat dan hasil yang merata. Namun kekurangannya kapasitasnya terbatas dan belum memiliki sistem pengumpan otomatis. Slide berikutnya. Selanjutnya ada sugar cooler. Prinsip kerjanya, gula panas dari rotary dan Mayer didinginkan dengan aliran udara dingin berlawanan arah. Fungsinya menurunkan suhu gula hingga mendekati suhu lingkaran, mencegah penggumpalan dan pengembunan, serta menjaga kualitas fisik gula tetap kering dan stabil. Alasan pemilihan sugar cooler dipilih karena menurunkan suhu gula kristal setelah pengeringan agar tidak menggumpal dan tetap murni. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, yang pertama ada suhu udara pendingin dan laju aliran udara. Kemudian ada bucket elevator. Prinsip kerjanya, gula dari sugar cooler dimasukkan ke corong pengisi, kemudian diangkat ke atas oleh bucket yang bergerak secara kontinu. Fungsinya mengangkut gula kristal menuju free batting screen atau proses berikutnya. Alasan pemilihan alat karena dapat mengangkut gula kristal ke ketinggian tertentu secara efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi berat bahan mempengaruhi kebutuhan energi, kemudian ukuran bahan harus sesuai kapasitas buket. Kelebihannya, efisien untuk bahan butiran halus, mampu mengangkut ke posisi tinggi dan dapat dirancang fleksibel sesuai kebutuhan proses. Kemudian kekurangannya berisiko tumpas atau pemindahan sensitif terhadap beban berlebih. Slide berikutnya. Kemudian selanjutnya vibrating screen. Prinsip kerjanya, gula dilewatkan pada saringan bergetar bertingkat, gula kasar tertahan di saringan besar dan dilebur ulang, sedangkan gula produk tertahan di saringan halus. Alasan pemilihan vibrating screen mampu memisahkan gula menjadi 3 jenis, halus, kasar, dan produk menggunakan 3 lapisan saringan berbeda ukuran. Fungsinya untuk memisahkan gula berdasarkan ukuran kristalnya agar sesuai standar produk. Faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran gumpalan mempengaruhi laju penyaringan, frekuensi getaran, menentukan efisiensi pemisahan. Kemudian kelebihannya, pemisahan cepat dan efisien, kapasitas besar, serta mudah dioperasikan dan dirawat. Kekurangannya, biaya awal tinggi dan getaran dapat mengganggu kenyamanan kerja. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Kemudian sugar bean, prinsip kerja, gula diangkut ke sugar bean untuk disimpan sementara. Alat ini menjaga gula tetap kering dengan sistem pengering udara, lalu gula diarahkan ke tahap pengepakan melalui lubang pelepasan. Fungsi dari sugar bean sebagai tempat penyimpanan sementara, menjaga gula tetap kering dan bersih, serta mempermudah proses pengepakan. Alasan pemilihan sugar bean, karena sugar bean logam dipilih karena kuat, tahan lama, mudah dirawat, serta mampu menampung gula dalam jumlah besar tanpa menurunkan kualitasnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi, pertama ada suhu dan kelembapan ruang penyimpanan, dan kondisi kebersihan sugar bean. Kelebihannya memiliki kapasitas besar, menjaga kualitas gula, dan memperlancar proses pengepakan. Kurangannya, biaya investasi awal tinggi dan membutuhkan perawatan rutin untuk menjaga efisiensi. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Adalah presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 7 dari industri gula. Saya akhiri untuk presentasi pada kali ini. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.